Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat malam wanita yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur dalam kesempatan malam hari ini. Kembali kita ada bersama di dalam ajaib sabdanya wanita. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan malam hari ini, sebelum kita membahas tokoh-tokoh wanita dalam Alkitab, yang tentunya terus kita belajar melihat bagaimana keberadaan hidup mereka, dan di dalamnya juga kita boleh melihat hal-hal baik yang tentunya akan menjadi pelajaran hidup dalam kehidupan setiap kita semua yang ada. Karena itu mari setiap wanita yang dikasih Tuhan kita akan mulaikan dengan kita berdoa. Bapak terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan malam hari ini. Kembali kami boleh ada sebagai para wanita yang ada khususnya di dalam belajar akan firman Tuhan. Itu sebabnya di kesempatan malam hari ini kembali kami rindu apa yang menjadi pelajaran firman Tuhan dapat menuntun membawa setiap wanita di dalam lebih lagi sungguh takut akan Tuhan. Dan hal-hal baik yang daripada Tuhan, itulah yang boleh menjadi bagian kehidupan setiap wanita yang ada. Karena itu kami menyerahkan apa yang menjadi kebersamaan kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu dan Tuhan juga mengurapi setiap wanita yang boleh bersama di dalam kesempatan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan, haleluya, amin. Puji Tuhan. Wanita yang dikasih Tuhan, sebagaimana yang sudah menjadi janji saya buat setiap wanita, ya, bahwa dalam setiap hari Seninnya, kita akan ada bersama terus di dalam program Ajaib Sabdanya Wanita. Nah, tentunya ada banyak hal yang sudah kita dengar dan sudah kita pelajari dalam kehidupan setiap wanita, ya. Dalam kesempatan beberapa waktu yang lalu dalam episode sebelumnya, saya juga sudah sampaikan berkaitan dengan keberadaan daripada wanita yang sudah kita pelajari, yaitu dengan abjad A, ya, setiap wanita dikasih Tuhan. Kita sudah belajar yaitu baik Abigail, ya, maupun juga kita belajar Abihail, ya, selain Abihail, lalu juga Abisak, lalu juga kita belajar Abital, ya. Selanjutnya juga kita belajar tentang Ahinoam, ya. Lalu juga kita belajar tentang Aholibamah, ya. Dan juga kita belajar juga akhirnya dengan Ahalia, ya, Ahalia, dan terakhir kita membahas tentang Azubah. Ya, Azubah itu adalah istrinya Kaleb dan juga orang tua daripada Raja Yudea, ya, yaitu Yosafat. Nah, malam hari ini kita masuk kepada abjad B, ya. Dalam kesempatan abjad B ini kita akan belajar, ya, berkaitan dengan apa yang menjadi abjad B ini, ya, di mana kita akan melihat yang namanya istrinya Esau, ya. Mari kita belajar di dalamnya, yaitu bicara tentang apa yang kita akan pelajari dalam kesempatan malam hari ini, ya, berkaitan dengan basmat, ya, pengucapannya bagaimana pokoknya basmat, ya. Nah, itu yang perlu setiap wanita ketahui. Memang dalam hal ini mungkin tidak semua wanita, ya, bahkan bukan cuma wanita, ya, tapi karena ini program wanita, tidak semua mengenal siapa itu yang namanya basmat, ya. Basmat ini adalah salah satu istri daripada Esau, ya. Nah, kita akan melihat di dalamnya, mari kita melihat di dalam Kejadian, ya, apa yang menjadi pelajaran penting yang akan kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-36. Dalam Kejadian pasal yang ke-36, kita membaca di sini adalah keturunan Esau, ya. Ayat yang kedua, Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya. Jadi Esau dia menjadi orang yang artinya melawan dari apa yang menjadi ketentuan, ya, yang mana Abraham ketika akan menikahkan anaknya Ishak, ya, ia tetap membawa Ishak untuk mendapatkan istri yang dari satu garis keturunan yang menyembah Allah, ya. Tetapi tidak demikian dengan anaknya Ishak, ya. Kita tahu Yakub, dia tentunya menikah dengan orang yang menyembah kepada Allah, tetapi tidak dengan Esau, ya. Esau ini mengambil perempuan-perempuan Kanaan yang pastinya bahwa Kanaan ini tidak menyembah kepada Allah, ya, tetapi menyembah kepada berhala-berhala, kepada dewa-dewa.
yang mereka anggap sebagai Allah mereka. Nah, apa yang dikatakan di dalam ayat yang kedua dalam Kejadian pasal 36 ini, Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elon, orang Het, ya, dan Oholibama, ya, anak Ana, anak Zibeon, orang Hewi. Kita sudah membahas tentang Oholibama, ya, dan Basmat, ya. Di sini kita belajar yaitu Basmat anak Ismail, adik Nebayot. Ada melahirkan Elifas bagi Esau dan Basmat melahirkan Rehul, ya. Dan Oholibama melahirkan Yeus, Yaelam dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan, ya. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya laki dan perempuan dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewan dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu, ya. Nah, dari sini setiap wanita yang dikasih Tuhan kita belajar apa yang menjadi pelajaran penting di dalamnya adalah bicara tentang bagaimana Esau, ya, dia mengambil seorang wanita yang bernama Basmat, ya. Basmat ini memiliki arti kalau dalam bahasa Ibraninya itu secara modern itu adalah berbau manis, ya, tetapi kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut sebagai senyum manis, ya. Nah, ini adalah salah satu istri daripada Esau. Tetapi ada persoalan, ya, ada persoalan di mana persoalannya mari kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-26 pada ayat yang ke-34. Dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-34 dikatakan demikian. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, ya, anak Biir, orang Het, dan Basmat, ya, anak Elon, orang Het menjadi istrinya. Perhatikan ayat 35. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Wanita yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan Ishak dan istrinya Ribka adalah ketika keberadaan daripada Esau mulai mengambil wanita yang tidak menyembah kepada Allah, ya, tetapi menyembah kepada berhala-berhala. Nah, inilah yang menjadi persoalannya, sehingga menimbulkan menimbulkan kepedihan hati. Alkitab tidak menjawab berapa ataupun hal-hal apa yang menjadi kepedihan hati daripada Ribka maupun juga Ishak, ya. Yang pastinya ini bukan masalah ras, ya. Ini bukan masalah ras, karena kita tahu bagaimana Ruth, ya, dan juga Naomi sebagai orang-orang yang tidak yang tidak seras, ya, boleh dikatakan demikian, ya. Kalau kita melihat sebentar, ya, apa yang dikatakan yaitu di mana Ruth dan Naomi, ya, serta juga Orpa dikatakan bagaimana mereka itu adalah orang-orang Moab, ya. Dalam ayat yang keempat dalam kitab Rut pasal yang pertama. Keduanya mengambil perempuan Moab, ya. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Nah, ini dia. Berarti dari Alkitab kita bisa belajar bahwa bukan masalah ras, ya, bukan dari suku apanya, tetapi kepedihan hati yang dialami oleh Ribka, yang dialami oleh Ishak adalah sesuatu hal yang berbeda, ya. Apa yang menjadi perbedaan itu sendiri? Jelaslah. Di sini kita akan belajar melihat bahwa dalam keberadaannya Ruth, kalau kita membandingkan, ya, nanti kita akan membahas secara khusus apabila sudah sampai kepada abjad R, ya, kita masuk kepada abjad R yaitu Ruth. Tetapi di sini saya coba membandingkan keberadaan daripada Basmat, ya, Basmat dan juga istri Esau lainnya, ya, baik itu Judith, ya, maupun juga Oholibama, ya. Tentunya ini ada hal-hal yang menjadi perbedaan secara spiritual. Itu yang menjadi masalahnya,
Ya, perbedaan secara spiritual inilah yang menjadi masalah yang besar. Itu sebabnya kita tidak bicara tentang anak-anak yang tidak boleh menikah, ya, bukan dengan suku ini, dengan suku itu, bukan. Tetapi Alkitab mengingatkan, janganlah engkau menjadi pasangan yang tidak sepadan, tidak seimbang, yaitu gelap dengan terang tidak bisa bersatu. Dari sini kita bisa melihat bahwa Esau, dia mengambil istri-istrinya yang dari Kanaan dan juga keturunan Ismail, yang tentunya dalam kesempatan itu jelas-jelas bahwa orang Kanaan itu adalah orang yang menyembah kepada berhala-berhala. Dan kekejian bagi Allah adalah pada masa itu adalah bicara tentang bagaimana mereka yang tidak menyembah kepada Allah tetapi menyembah kepada berhala-berhala. Inilah yang membuat kepedihan hati dalam kehidupan daripada baik, ya, Ribka maupun juga Ishak yang ada. Nah, mari kita lihat lagi apa yang dikatakan, ya. Jadi juga wanita jangan kaget juga. Jadi bicara tentang basmat itu ada juga, yaitu yang disebutkan, ya, sebagai apa namanya, nama lain, ya, di dalamnya seperti nama putri Raja Salomo, ya, itu juga disebutkan sebagai basmat, ya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau basmat itu adalah satu orang saja yang tertulis dalam Alkitab. Tidak. Itu pun juga adalah bicara tentang bagaimana wanita lainnya yang bernama sama, ya. Oke, kita kembali melihat di sini hal apa yang menjadi persoalan di dalam kehidupan daripada basmat yang ada, ya. Nah, kita lihat sekarang dari Kejadian pasal yang ke-27, ya. Dalam Kejadian pasal yang ke-27, apa yang kita bisa baca di dalamnya dalam Kejadian pasal yang ke-27 pada ayat yang ke-46, kita melihat di sini dikatakan demikian, kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Berarti dari sini kita bisa belajar apa yang terjadi dalam kehidupan daripada perempuan-perempuan Het atau Kanaan itu, yang adalah istri daripada Esau, yang adalah anak daripada Ribka dan Ishak. Sampai begitu loh, Ribka loh sebagai mama dan sebagai mama mertua. Dia bilang apa? Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Sampai dia mau mati. Bayangkan. Wanita yang dikasih Tuhan, tentunya sebagai orang tua hal ini juga kita perlu berjaga-jaga serta berhati-hati, ya, setiap wanita yang dikasih Tuhan. Karena memang dalam kesempatan di mana kita ada, ya. Ini kebetulan saya ada di luar, jadi anginnya kencang. Saya takut-takut kalau itu jatuh terdorong, ya. Iya, jadi dalam kesempatan malam hari ini, ya. Ini kalau siaran di luar begini ini lumayan pas lagi anginnya kencang sekali, saudara, ya. Jadi saya punya tengkuk ini udah mulai dingin. Oke, ya. Nah, dalam kesempatan ini kembali kita melihat bahwa ada hal yang menjadi persoalan dalam kehidupan basmat, ya, dan juga tentunya ada ataupun juga Aholibama sebagai istri-istri dari Esau, ya. Nah, mari kita melihat lebih jauh lagi hal-hal yang berkaitan dengan kesedihan, kepedihan yang dialami oleh Ribka, ya, bahwa apa yang terjadi di mana dia berkata bahwa aku telah jemu hidup, sampai seperti itu, ya. Sampai seperti itunya dia berkata bahwa lebih baik dia mati gitu loh. Berkaitan dengan masalah apa? Masalah dengan perempuan-perempuan Het itu. Nah, ini juga yang menjadi kenyataan, ya, realitas di dalam kehidupan daripada anak-anak Tuhan, boleh dikatakan demikian, ya. Artinya hubungan antara mertua, ya, dengan menantu, ya, itu biasanya mengalami hal-hal yang menjadi
masalah ya, yaitu dengan keberadaan daripada mertua. Nah, bagaimana caranya ya supaya kita bisa sebagai menantu ya, karena belajar dari eh, daripada istrinya Esau ya, masing-masing mereka eh, mengalami, boleh dikatakan, hal-hal yang menyakiti hati mertuanya, dalam hal ini Ribka ya. Yang pertama yang perlu diperhatikan oleh setiap wanita ya, ini khususnya memang seperti itu ya wanita. Kalau pria dengan mertua itu tidak terlalu bermasalah ya. Tetapi yang namanya wanita dengan mertua perempuan ya, kalau mungkin dengan mertua laki-laki juga tidak terlalu masalah mungkin ya. Tetapi dengan mertua perempuan ya, yang namanya menantu perempuan dengan mertua perempuan itu pasti akan selalu saja ada hal-hal yang menjadi persoalan ya, ada hal-hal yang seringkali menjadi masalah. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini kita harus mulai melihat ya. Yang pertama masalahnya adalah, saya melihatnya begini, kenapa ya Basmat maupun juga Aholibama ataupun juga ada istrinya Esau, itu mereka menyakiti hati daripada Ribka ya. Dan Ribka seperti mau mati rasanya. Sulit bagi mereka ya untuk mengikuti budaya ya. Ini yang saya tangkap, bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan daripada Basmat, dia sulit mengikuti budaya orang Yahudi. Dari orang Kanaan menjadi mengikuti budaya orang Yahudi. Ya. Nah, apa yang terjadi? Tentunya banyak hal-hal yang menjadi kesalahpahaman, banyak hal-hal yang menjadi benturan-benturan di dalamnya. Oleh karena itu, dalam hal ini, hal yang menjadi pelajaran penting adalah ketika kita bicara tentang bagaimana sebagai seorang wanita ya dapat menyesuaikan budaya dalam kehidupan mertua yang ada ya. Ini adalah harga yang harus dibayar ya. Jadi bukan yang lebih tua mengikuti yang lebih muda, tetapi yang lebih muda harusnya mengikuti yang lebih tua. Kan begitu. Artinya seorang menantu harusnya bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi budaya karakter daripada mertua. Ya, kenapa? Karena ini menjadi sebuah tantangan ya. Tantangan apa yang saya maksud di sini adalah bagaimana menjadikan mama mertua itu tetap menjadi orang tua kandung. Nah, ini nggak gampang, ya. Pastinya nggak gampang. Tetapi itu dia, ya. Kalau kita mau melihat sesuatu kebaikan, ya belajar dari apa yang terjadi dalam kehidupan Basmat, ya. Kita bisa melihat di sini bahwa ada hal-hal yang menjadi persoalannya ya. Jadi ini yang pertama, belajarlah untuk menjadikan ya mertua itu menjadi orang tua kandung ya. Itu sebabnya dalam kesempatan sebelum pemberkatan nikah ya, saya akan selalu menegur kalau ada pasangan yang mau menikah ya. Dalam kesempatan itu mengatakan begini, iya jadi kan ada ucapan tuh ya, ada ucapan antara ucapan terima kasih ya pasangan kepada masing-masing, kepada masing-masing orang tua dan juga orang tua dari pasangannya ya. Iya, iya om tante gitu. Jadi saya juga terima kasih om sama tante, yang saya langsung cut itu. Kamu udah nggak boleh ngomong om dan tante lagi, kamu harus ngomong mama dan papa juga gitu. Nah itu dia, supaya apa? Supaya terbiasa, karena memang hal ini tidak mudah ya. Tetapi itu adalah hal-hal baik. Kenapa sampai Ribka mengatakan sampai mau mati? Kan kasihan ya, kita menikah sama anaknya, tetapi justru mau membunuh orang tuanya. Ya, kan bukan itu tujuan pernikahan. Bagaimana semua bisa sama-sama baik, bagaimana sama-sama semua dapat mengasihi. Nah, mulai menempatkan pada posisi itu, ya.
Yang kedua, belajar untuk membangun komunikasi. Ya, memang ini adalah sesuatu hal yang tidak mudah, tetapi itulah yang terjadi. Ya, memang itu dia konsekuensinya ketika terjadi perbedaan budaya antara Kanaan dengan Yahudi, ya, sehingga yang ada akhirnya Basmat tidak dapat mengikuti apa yang menjadi keinginan daripada Ribka sebagai orang tua daripada Esau, ya, dan itu menjadi masalah. Tetapi ini yang menjadi pelajaran buat kita sebagai wanita yang ada, ya, di dalam membangun hubungan dengan mertuamu, ya, belajar untuk melakukan hal-hal demikian. Yang ketiga selanjutnya adalah belajar bagaimana menunjukkan empati dan perhatian, ya, gitu. Hal ini penting. Ya, mungkin adalah pertanyaan-pertanyaan yang kelihatannya seperti klise gitu ya. Gimana? Mama sehat? Ya kan seperti itu. Tetapi itu dia hal-hal yang harus dibangun, ya. Dan selanjutnya, jadi ini harus dipahami ya setiap wanita yang dikasih Tuhan, bahwa seorang ibu yang melahirkan anaknya, itu dia tetap tidak akan pernah menganggap anaknya itu sebagai orang yang dewasa. Ya, dia tetap akan melihat anaknya itu sebagai bayi yang pernah dia kandung 9 bulan, dan ketika dia harus bersama dengan wanita lain, dia masih tidak bisa melepas sepenuhnya, ya, dalam hatinya, ya, sehingga dia tetap menganggap bahwa mama adalah yang terbaik. Tidak ada wanita lain yang lebih baik daripada mama. Nah, itulah yang seringkali membuat sebuah benturan, ya, yang membuat sebuah masalah-masalah di dalam hubungan antara mertua dan menantu wanita khususnya, ya. Nah, kembali di sini kita bisa belajar hal-hal apa yang menjadi pelajaran-pelajaran yang ada, ya, berkaitan dengan keadaan yang dialami oleh Basmat, ya, kepada Ribka. Dan kita melihat di sini juga ada hal-hal yang tentunya, ya, adalah baik, ya, yaitu bagaimana kita harus juga meminta pendapat, ya. Ini juga adalah hal-hal yang kadangkala dilupakan, ya, oleh seorang wanita, ya. Jadi kadangkala merasa bahwa pendapatnya mama kadang-kadang nggak relevan, pendapatnya mama kadang-kadang. Tapi itu yang saya mau katakan, kan kita tidak juga harus, ya kan, ketika kita minta pendapat tidak harus yang bagaimana begitu, ya kan, untuk selalu ikut. Tetapi kan kita memberikan pandangan dan pendapat juga bahwa oke, apa yang menjadi pandangan dan pendapat mama itu baik, ya, untuk didengarkan, tetapi belum tentu juga untuk diterapkan, ya, karena kan bicara tentang keadaan yang ada di rumah tangga setiap wanita yang dikasih Tuhan itu tentunya berbeda-beda, ya. Nah, ini adalah hal-hal baik yang perlu untuk diperhatikan. Tetapi hal ini juga menjadi sebuah pertanyaan, ya. Keberadaan Basmat, keberadaan Ada ataupun juga Aholibama, ya, kita membahas malam ini tentang Basmat. Jangan-jangan, ya, Basmat itu ada di hati wanita. Nah, ini dia yang menjadi masalahnya. Ya, hal ini juga menjadi sebuah perenungan di dalam keberadaan setiap wanita. Jangan-jangan Basmat itu ada di dalam hatimu, ya, yaitu engkau tidak bisa menerima keberadaan daripada mertuamu. Ya. Karena persoalan yang saya dapat di dalam cerita Basmat ini adalah persoalan dengan mertuanya, yaitu Ribka, ya, yang menjadikan Ribka itu pengen mati aja, gitu. Ini kan kasihan banget, ya. Bagaimana Ribka yang begitu sangat mengasihi Yakub, ya, tetapi begitu Esau menikah dengan dengan perempuan-perempuan Kanaan atau yang tidak menyembah kepada Allah, yang tidak seiman, ya, searah dalam imannya, maka dia bilang mau mati saja, ya. Nah, ini adalah hal yang menjadi perhatian, ya, di dalam keberadaan setiap wanita yang ada, ya. Karena kita melihat di sini bahwa apa yang menjadi persoalan di dalam kehidupan daripada Basmat, ya,
itu berdampak hebat kepada yang namanya Ribka. Ya. Oleh karena itu kita mau melihat lebih jauh bahwa apa yang menjadi persoalannya adalah di mana dikatakan oleh Ribka rasanya bosan untuk hidup, mau mati saja. Ini kan sesuatu hal yang unik begitu, ya kan? Kita melihat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan daripada Ribka, ya, itu yang saya katakan tadi bahwa dalam hal bagaimana Yakub, ya, anak lainnya daripada Ribka, ketika itu dikatakan bahwa jangan sampai ia melakukan, ya, menikah dengan perempuan-perempuan di sini, maksudnya di Kanaan itu. Itu yang menjadi ketakutannya Ribka, sehingga akhirnya ia meminta Yakub untuk menikah dari garis keturunan keluarganya, dari Laban, ya, saudaranya. Dan dapatlah Rahel dan Lea, ya. Nah, tetapi ada satu cerita, ya, di mana kita bisa melihat, oke, dalam Kejadian pasal yang ke-31, nah kita lihat di sini, oke. Dalam Kejadian pasal yang ke-31, apa yang dikatakan di situ? Pada ayat yang ke-19, adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya, ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Perhatikan di sini. Ya. Sampai ayat yang ke-33, di mana Laban mengejar Yakub. Apa yang mau saya tunjukkan di sini adalah bagaimana seorang Laban pun juga tetap memiliki dewa-dewa. Ya, coba lihat dikatakan di dalam ayat 32. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksa depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu, sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu, tapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel, tapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tapi terafim itu tidak ditemuinya. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari cerita ini? Memang pada masa itu adalah hal yang sangat gampang sekali dalam penyembahan berhala, ya, Bapak Ibu Saudara, keadaannya di masa itu. Dan apa yang terjadi di mana kita belajar melihat di sini bahwa Ribka takut sekali kalau anaknya Yakub itu menikah dengan perempuan-perempuan yang ada di Kanaan seperti Esau kakaknya, ya, yang menikah dengan dua perempuan, ya, dengan dua perempuan Kanaan dan juga Mesir, katakan demikian. Nah, apa yang terjadi sama Yakub? Yakub akhirnya menikah dengan dengan Rahel dan Lea. Tetapi di sini kita bisa melihat Laban, bapaknya Rahel dan Lea, ya, yang adalah keluarga daripada Ribka, juga punya penyembahan berhala, punya terafim, ya. Dan inilah yang menjadi ketakutan Ribka, ya, di saat itu. Dan tentunya hal ini juga menjadi sebuah pelajaran dalam kehidupan setiap wanita yang ada. Di mana hal ini perlu diperhatikan dalam kehidupan anak-anak kita, ya, dalam hal menikah, dalam hal mencari pasangan hidup. Sekali lagi, Alkitab tidak bicara tentang ras, tidak bicara tentang suku bangsa, tetapi lebih kepada apakah ia percaya kepada Tuhan yang sama. Itu yang penting. Oke. Nah, di dalamnya juga apakah ia memiliki atau mau dalam kesempatan kemudian untuk mengikuti apa yang menjadi keberadaan daripada kebiasaan dan adat yang ada, ya, dari pihak mertua, gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya ibu nih yang saat ini mendengarkan program ini memiliki anak laki-laki, ya, hal ini harus diarahkan, gitu loh. Yang terutama adalah yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai seiman. Tetapi juga dalam kesempatan kemudian, arahkan kepada anak laki-lakimu untuk dapat mereka menghormati diri setiap wanita, ibu sebagai mama mertua kelak, gitu loh, ya.
Nah, itu dia, makanya hal-hal dasar ini penting supaya jangan sampai ada masalah di dalam kesempatan selanjutnya. Haleluya, ya. Inilah hal yang bisa kita lihat di dalam keberadaan daripada Basmat sebagai istri daripada Esau, ya. Dan selanjutnya, apa yang bisa kita lihat di dalam keberadaan daripada Basmat, ya, kita tidak bisa lihat lebih jauh, ya, tetapi apa yang kita bisa lihat di sini dampak kepada Ribka, ya, di mana hal itu menjadikan Ribka itu menjadi apa ya, kalau boleh dibilang menjadi sangat sedih dan kecewa, ya. Oke, kita kembali lihat juga di dalam Kejadian pasal yang ke-28, ya. Ada ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan demikian. Oke, ya. Mulai dari ayat yang ke-6. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya di padang Aram untuk mengambil istri dari situ. Nah, perhatikan di sini, ya. Pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, jangan ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Ya. Di sini kita bisa melihat ada pesan, ya. Oke deh, kita lihat dari ayat yang pertama. Oke. Ya, di mana diingatkan dalam Kejadian pasal 28 ayat yang pertama. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Ya, ditekankan di situ. Bersiaplah, pergilah ke padang Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, ya. Dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Nah, itu ya. Jadi seperti itu kalau istilahnya ini kalau orang Batak ini anaknya tulang, ya. Begitu. Selanjutnya ayat yang ketiga, moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke padang Aram, kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Ya. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya di padang Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkati dan ia telah berkata dan memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan, dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke padang Aram, maka perhatikan, ya, Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Akhirnya Esau tahu nih, orang tuanya nggak suka. Tapi apa yang dilakukan dalam ayat yang selanjutnya? Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya. Di samping kedua istrinya yang telah ada, Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Nah, jadi di sini kita lihat ya, akhirnya ia melihat apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Ishak ya berkaitan dengan hal itu. Oke, akhirnya dia mengambil anak dari Ismail ya, anak Abraham ya, bukan anak dari Mesir ya, tapi anak dari Abraham adik Nebayot. Nah, wanita yang dikasih Tuhan, kembali kita bisa melihat di sini apa yang menjadi kesedihan hati daripada Ribka yang tentunya menjadi masalah dengan suaminya yaitu Ishak. Loh, sekarang begini, ngapain Ishak sampai ngomong bela-belain ya kepada Yakub dengan berkata, jangan mengambil istri dari perempuan Kanaan. Kenapa? Karena dalam pasal sebelumnya, dalam pasal yang ke-26 kita sudah baca pada ayat yang ke-34 dan 35. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beeri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Ini dua-dua orang Kanaan. Ya, kedua perempuan itu menimbulkan apa? Kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Berarti apa yang terjadi? Yang terjadi adalah konflik. Yang terjadi adalah ketegangan antara Ishak dengan Ribka. Kenapa? Ya pasti dong. Ribka akan selalu mengeluh dengan keberadaan anak-anak mantunya. Ribka akan selalu mengatakan bahwa si ini begitu ya, misalnya kalau dia bicara tentang dua orang anak ini yaitu Yudit ya, Yudit maupun juga Basmat ya. Jadi
itulah dia hal-hal yang terjadi ya. Setiap wanita yang dikasih Tuhan, oleh karena itu kembali bahwa hal ini yang harusnya juga mulai diberlakukan ya dalam kehidupan sebagai wanita. Itu yang saya katakan, jangan-jangan ya kan, di dalam dirimu sebagai wanita maka ada sifat basmat ya, ada sifat daripada Yudit atau Aholibama ya. Nah, jangan-jangan seperti itu. Nah, oleh karena itu yang pertama yang harus dilakukan adalah seperti yang saya tambahkan lagi ya, bahwa belajarlah ya untuk menjadikan mertuamu menjadi seperti orang tuamu kandung ya. Ya maksud saya di sini ya jangan sampai artinya ada perbedaan ya kan, kalau untuk beli tas misalnya dulu zaman-zaman sebelum pandemi ya kan begitu kan. Kalau dari luar negeri ya kan seperti itu. Beli tas ya dari luar negeri, tapi kalau untuk mama mertua udah Tanah Abang aja lah ya kan, yang mirip-mirip. Ini ini yang saya mau katakan. Itu sama aja kita tidak menempatkan mertua kita sebagai orang tua kandung ya. Lalu yang kedua, belajarlah ya untuk artinya membangun komunikasi yang baik ya. Membangun komunikasi yang baik artinya di sini ajaklah ngomong ya. Kadangkala memang dalam kesempatan yang ada seringkali tidak sepaham, tidak sependapat, tapi it's okay gitu ya. Lalu yang selanjutnya di dalam hal membangun hubungan dengan mertua ini pun juga adalah bagaimana eh, meminta pendapat ya, meminta pendapat dan pandangan daripada mama mertua itu baik ya. Walaupun dalam kesempatan kemudian artinya kan kita minta pendapat yang artinya belum tentu untuk kita laksanakan apabila itu tidak kita sepakati ya sebagai suami dan istri yang ada, tetapi baik adanya meminta pendapat, pandangan, ya kan? Nah, selanjutnya juga harus memiliki rasa empati, gitu ya. Dalam hal ini saya tidak bermaksud mengajari, tetapi inilah yang menjadi persoalan-persoalan yang tertimbul dalam hubungan antara mertua dengan menantu, ya kan? Dalam pelayanan-pelayanan konseling, dalam pelayanan-pelayanan pelepasan, banyak juga yang kepahitan karena persoalan dengan mertua, ya kan begitu. Juga tentunya dengan ipar, ya kan. Tetapi itu yang saya mau katakan. Inilah hal-hal yang perlu untuk diperhatikan, ya, bahwa belajar dari basmat adalah hal di mana jangan sampai setiap wanita akhirnya salah ya di dalam melakukan hal-hal yang seharusnya tidak perlu ya, dengan apa menjadi kepahitan yang terus menerus ya, mengingat-ingat kesalahan dan kelemahan yang terus menerus ya. Jadi ini berlaku buat baik seorang baik ibu ya yang mendengarkan program ini sebagai mama mertua maupun juga ibu sebagai anak mantu ya. Mari kita belajar jangan sampai ada hal-hal yang menjadi persoalan-persoalan yang hebat yang membuat akhirnya satu dengan yang lain saling menyakiti dan menimbulkan efek sebagaimana Ribka, dia bilang mau mati saja. Ya, sangat disayangkan gitu. Nah, inilah dia ya, kalau kita belajar sebagai wanita memang tidak mudah ya, bicara tentang pernikahan itu adalah juga bicara tentang bagaimana mengupayakan ya hubungan antara satu dengan yang lain sebagai suami dan istri, tetapi juga tidak terlepas mengupayakan hubungan antara orang tua dengan maksud saya mertua dengan menantu ya. Itu juga adalah bagian daripada hubungan yaitu pernikahan ya. Oleh karena itu hal ini juga adalah hal di mana di dalamnya sama-sama belajar ya, sama-sama menunjukkan tekad yang kuat untuk saling menghormati, untuk mengasihi ya dan juga untuk menyatakan kasih Kristus di dalam tanggung jawab setiap wanita yang ada ya. Puji Tuhan, haleluya. Setiap wanita yang dikasih Tuhan, biarlah hal ini boleh dapat menjadi sedikit gambaran ya berkaitan dengan keberadaan daripada Basmat ya. Basmat ini saya katakan tadi adalah istri daripada Esau, salah satu yang sebelumnya kita sudah membahas, salah satu istri daripada Esau juga adalah Aholibama ya. Dan kita juga sudah belajar dalam kesempatan ini
berkaitan dengan Basmet ya. Jadi pesannya sederhana, ajarkan anakmu di dalam membangun hubungan ke depannya ya. Kita tidak menekankan tentang satu suku ya, tetapi lebih menekankan kepada satu iman dan kepercayaan ya. Jangan main-main dengan berbedanya kepercayaan, dengan berbedanya iman, karena hal itu akan membuat masalah ke depannya ya. Jadi ini adalah dampak yang hebat buat setiap wanita, dalam hal ini ibu. Kalau engkau punya anak, pikirkan bahwa menantumu itu akan membuat engkau mau menjadi mati saja ya. Nah, ini harus engkau tanamkan betul kepada anak laki-lakimu ya, supaya mereka betul-betul mengerti bahwa keputusan yang mereka lakukan adalah keputusan yang tidak tepat sesuai firman Allah kalau mereka mau menikah dengan orang yang tidak seiman ya. Jadi di sini bukan bicara tentang perbedaan ras, perbedaan suku, tetapi lebih kepada perbedaan iman ya. Bayangkan untuk perbedaan suku dan ras saja itu juga akan mengalami kesulitan-kesulitan penyesuaian. Apalagi ditambah kalau dia tidak seiman ya. Kenapa? Karena istri daripada Esau jelas bahwa mereka adalah orang-orang Het, orang-orang Kanaan yang jelas-jelas menyembah kepada berhala-berhala, yang tidak menyembah kepada Allah yang Esa, Yahweh yang ada, ya. Dan itu adalah hal yang menjadi persoalan buat Ishak dan juga buat Ribka. Karena dari garis keturunan ini akan lahirlah Sang Mesias, ya. Nah, di sini pun kita bisa melihat bahwa dalam kesempatan di mana akan ada ataupun akan datang Sang Mesias, tetap ada hal-hal yang menjadi bagian-bagian daripada garis tersebut yang kadangkala mencoba untuk mengkontaminasi. Itu sebabnya sayangkan masa depan hidupmu, sayangkan masa depan anak-anakmu dengan engkau tegas berprinsip bahwa tidak boleh yang namanya pernikahan dengan berbeda iman, ya. Tekankan dalam kehidupan mereka, kalaupun memang mereka mencintai orang yang tidak satu suku, ya, tetapi tekankan dia harus satu iman. Dia harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau engkau tidak menekankan hal itu, ibu, maka masalah yang akan menimpamu dalam kesempatan kemudian, seperti Ribka mau mati saja rasanya menghadapi perempuan-perempuan Kanaan tersebut, ya. Dan juga akhirnya kita belajar bahwa sebagai seorang wanita, ya, kita jangan menjadi seperti istri-istri Esau ini, ya, karena itu yang akan menyakiti hati orang lain, ya. Artinya apa? Saya belajar di sini, saya lihat bahwa sebenarnya istri-istrinya Esau ini adalah orang-orang yang memang tidak mau menyesuaikan dirinya dengan adat dan budaya orang Yahudi, ya, seperti Basmet ini, istilahnya nggak mau tunduk, gitu loh, ya, nggak mau mengikuti aturan yang ada, sehingga kesulitanlah bagi Ribka untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya menjadi seorang wanita dalam konteks budaya Yahudi, ya, dalam konteks budaya orang Israel. Mereka tidak mau. Dan itu memang tidak mudah untuk mengikuti budaya sebagaimana yang mungkin kalau kita lihat dalam posisinya Ruth beda, ya. Ruth mengikuti budayanya daripada Naomi, ya. Nah, berbeda dengan Orpa, ya. Walaupun mereka berdua baik, tetapi Orpa tidak berani untuk mengatakan seperti Ruth. Allahmu adalah Allahku, ya. Negerimu adalah negeriku. Bayangkan. Nah, ini adalah hal yang menjadi kontraknya daripada Ruth, yaitu Basmet, ya. Nah, Basmet ini adalah orang Kanaan yang tentunya dari apa yang dinyatakan oleh Ribka, dia tidak mau mengikuti aturan dan tata budaya orang Yahudi sebagai istri daripada orang Yahudi, dalam hal ini Esau, ya. Nah, ini dia. Jadi hal-hal ini menjadi pelajaran yang penting, ya. Setiap wanita dikasih Tuhan, hati-hati
Prinsipnya jangan biarkan anak-anakmu untuk orang-orang yang tidak seiman, ya, yang tidak menyembah kepada Allah yang sama. Karena itu akan menjadi masalah di kemudian waktu. Dan jangan menjadi seperti Basmet, ya, yang tidak bisa menghormati orang tua, dalam hal ini mertuamu sebagaimana orang tuamu. Ya, jangan seperti Basmet, ya, yang tidak bisa membangun komunikasi yang baik. Kalau sampai Ribka berkata demikian, pasti tidak ada komunikasi yang baik. Bangunlah komunikasi yang baik dalam kehidupanmu sebagai wanita yang ada, ya. Dan tentunya ketika Ribka berkata mau mati saja, artinya ada pastinya nasihat, pandangan-pandangan Ribka yang tidak didengarkan oleh mereka. Yang saya mau katakan, ayo jadilah wanita dalam hal ini menghormati mertuamu, sebagaimana menghormati orang tuamu kandung, dan belajarlah berkomunikasi dengan mereka, dan mulailah meminta nasihat, meminta pandangan pendapat, ya, kepada mertuamu, ya, dan mulailah memiliki perhatian dan empati, ya, dalam keberadaan daripada mama mertuamu yang ada, ya, dan akhirnya belajar, ya, untuk berbicara berkaitan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan bersama dengan mertua yang ada, ya. Puji Tuhan, haleluya, ya. Inilah yang menjadi pelajaran yang bisa kita pelajari dalam kesempatan malam hari ini. Setiap wanita yang dikasih Tuhan, ya, kita belajar terus berkaitan dengan nama-nama tokoh-tokoh wanita yang ada di Alkitab. Kita sudah masuk ke dalam abjad B, Basmet, ya. Dalam kesempatan episode selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan Betsheba, ya, atau Berseba, ya. Nah, terus kita akan masuk kepada abjad C, D, E, F. Nah, yang ada dalam Alkitab. Kita akan coba melihat dan menggali setiap nama-nama tersebut, ya. Puji Tuhan, wanita yang dikasih Tuhan, kiranya apa yang menjadi kebersamaan kita sampai sejauh ini boleh menjadi berkat buat setiap wanita yang dikasih Tuhan. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat di dalam keberadaanmu sebagai wanita yang dikasih Tuhan, ya. Puji Tuhan, kita berdoa, haleluya. Bapak terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan malam hari ini. Bersama setiap wanita yang ada, Tuhan terus pakai urapi berkati dalam keberadaan mereka sebagai istri, sebagai mertua, maupun juga sebagai ibu, bahkan sebagai orang-orang muda yang ada. Tuhan, biarlah kiranya hal-hal baik yang daripada-Mu, itu yang boleh terus menyertai dalam kehidupan setiap wanita. Dan mereka menjadi wanita-wanita yang tangguh, menjadi wanita-wanita yang tunduk kepada suami, bahkan juga menjadi wanita-wanita yang bijaksana di dalam membimbing anak-anak mereka, bahkan juga menjadi wanita-wanita yang setia hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga dalam keluarga rumah tangga mereka yang ada. Berkati suami-suami, berkati juga setiap anak-anak yang ada, cucu, bahkan berkati apa yang menjadi pekerjaan usaha, bahkan juga keluarga mereka yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, akhirnya kami akhiri kebersamaan kami, dan kiranya berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan pengurapan persekutuan daripada Allah Roh Kudus, menyertai setiap wanita yang dikasihi Tuhan. Mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap wanita yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akhiri kebersamaan kami dalam program Ajaib Sabdanya Wanita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Wanita yang dikasihi Tuhan, tetap semangat, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati, shalom, haleluya.